Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ayah, bunda, alhamdulillah kita ketemu lagi, masih bersama saya Kak Cahyo dan juga Ayah Ari. Pakaian kita agak sedikit berbeda. Ayah Ari dengan topi. Ini topi melambangkan sesuatu ya. Ini topi Ertugrul. Tulisannya Ertugrul. Bacanya nih Ertugrul. Oh gitu. G-nya agak hilang. Ertugrul gitu ya. Nah, ini topinya bapak moyangnya Muhammad Al-Fatih. Iya. Ya, jadi bapak moyangnya Turki ya. Betul. Nah, kalau saya topi kekinian ya. Dan kita biasanya pakai kaos, hari ini kita pakai baju takwa. Moga-moga kita termasuk orang yang bertakwa. Amin. Amin. Nah, karena memang pembahasan kita ada masalah seperti lanjutan kemarin, yaitu tentang nafsiyah. Namun sebelumnya coba kita ingat yang kemarin kita sudah bicara tentang akliyah, pola pikir ya. Pola pikir. Bagaimana kemudian pola pikir anak itu dibentuk dengan pembiasaan informasi yang kita lakukan harus selalu baik gitu ya. Nah, maka jangan pernah kita coba-coba misalnya gini, ada Ayah Hari misalnya punya anak nih, punya anak lagi misalnya, targetnya kan 11 ya kan. Saya nggak banyak-banyak, mungkin 11 tapi dari supplier yang lain ya gitu ya. Kalau kita punya anak, ayah bunda punya anak, nah, kalau berani coba lakukan berikut ini. Jadi anaknya ya sudah lahir, tetap dirawat seperti biasa dan dikasih di kamarnya putih semuanya. Nah, kemudian setiap hari dikasih makan dan setiap hari pula dikasih informasi berupa apa? Gambar, ya. Gambar yang pertama gambar mobil, tapi dikatakan ini adalah apem. Ini adalah apem. Setiap hari kita kue apem ya, atau kue cucur lah, oke. Nah, kemudian berikutnya gambar motor. Nah, kita sampaikan, nah ini namanya tempe. Yang pertama apem, yang kedua tempe. Ya setiap hari. Jadi ada gambar mobil, gambar motor, sepeda motor, tapi namanya apem sama tempe. Nah, kemudian dikasih ada lagi gambar api, tapi kita bilang ini susu. Informasi yang kita masukkan ini susu gitu ya. Nah, setelah 7 tahun berlalu, dia sehat segala macam, mari kita ajak jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan ke jalan raya sore-sore gitu ya. Nah, ternyata dia akan bilang apa coba? Ketika melihat mobil, wah, apemnya banyak banget. Wah, apemnya banyak banget loh. Kalau ada motor, wih, ya Allah ini tempenya keren-keren gitu ya. Ketika di perempatan tabrakan, duer keluar api. Apa yang ini ada apem sama tempe tabrakan keluar susu. Nah, ini bahayanya kalau kita menyampaikan informasi yang salah kepada anak-anak. Nah, kenapa? Itu akan terekam terus gitu. Nah, jadi ini satu contoh yang bahwa kita memang benar-benar harus hati-hati betul kalau memberi informasi kepada anak, apalagi terkait keimanan. Kemarin kita bahas ada 2 poin ya. Keimanan, terus yang kedua adalah hukum perbuatan. Jadi benar, salah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu kita kenalkan ke anak kita. Nah, berikutnya ini kita mau detilin apa lagi nih? Kalau poin yang pertama itu membangun akliyah, unsur yang kedua kalau mau membangun kepribadian Islam adalah nafsiyah. Nah, nafsiyah bagaimana cara membangunnya? Ada 2 poin juga. Jadi yang pertama, anak kita biasakan yang tadi sudah difahami, ini benar, ini salah, maka itu kita praktekkan dalam kehidupan anak kita. Dilatih untuk mengamalkan, dan setiap berbuat diikatkan dengan benar salah menurut Allah. Oh, ini menurut Allah benar, kemudian dilakukan. Dan ini poin pertama. Yang kedua, tidak cukup tadi dengan cara praktek, tapi praktek tadi harus diulang-ulang. Maka yang kedua adalah membiasakan ketaatan tadi dalam kehidupan anak. Tidak cukup dilakukan sekali di poin pertama, tapi kemudian kita ulang-ulang terus sampai menjadi kebiasaan. Karena kalau tidak dibiasakan, tidak akan membentuk nafsiyah dia. Nafsiyah itu sudah jadi pola. Nah, pola kan harus dilakukan berulang-ulang terus-menerus tiap hari. Nah, itu yang harus kemudian kita lakukan kalau kita mau membangun nafsiyah. Iya, kalau saya pribadi bukan terkadang ya, kita upayakan dengan istri gitu membuat jadwal. Karena kebiasaan kan? Betul. Karena kebiasaan itu harus
kalau kata Mas Felix, kalau ada sebuah pola ingin membuat sesuatu yang baru, maka rusak dulu polanya. Ganti pola yang baru. Nah, penggantian pola ini bisa kita kalau secara realnya dengan membuat jadwal kegiatan mereka. Dan kemudian ada checklist, ini sudah atau belum. Itu hal yang kemudian membuat mereka akan ngukur ini. Membuat kita juga akan ngukur dan membuat jadwalnya bareng-bareng. Jadi antara orang tua dengan anak sehingga ada saling mengingatkan. Ya. Dan tidak hanya itu, orang tua pun juga harus memberikan contoh yang baik. Iya, betul. Itu karena memang keteladanan itu adalah bukan salah satu menurut saya yang paling utama di dalam membangun kebiasaan anak. Iya. Memang begitu. Kerasa sekali ya. Kita ke masjid, bagaimana mungkin ya anak kita terbiasa ke masjid sementara ayahnya sholatnya di rumah. Jadi menjadi ayah yang solihah gitu ya. Jadi ada jadwal, ada contoh tadi. Yang lain. Nah, bicara masalah ini, saya kembali bicara masalah kekuatan kebiasaan dulu. Jadi bagaimana pentingnya membangun kebiasaan dalam diri anak kita. Coba kalau boleh saya tanya, kalau kita sholat itu biasanya khusyuk nggak? Banyak enggaknya kayaknya. Banyak orang ragu-ragu kalau ditanya khusyuk enggak, dia pasti terdiam. Khusyuk enggak ya? Kenapa mau jawab khusyuk terlalu kepedean kalau enggak jawab khusyuk, enggak khusyuk. Aduh, diterima atau enggak gitu. Nah, tapi coba kita mau bicara yang lain. Jadi kadang-kala kita pas sholat itu enggak khusyuk. Ketika sholat kita enggak khusyuk, ya. Misalnya ya, pas Allahu Akbar ya. Pertama kali biasanya khusyuk, tapi berapa detik kemudian, wah itu ingat macam-macam ya. Ide program nama Uya kayaknya kemarin rakaat kedua. Atau kalau yang lain biasanya kunci motor hilang ketemunya pas sholat ya. Nah sampai kemudian, iya ketemu ya. Oh di mana ya? Oh iya di tas coklat. Tas coklatnya di mana ya? Oh di almari. Alhamdulillah ya Allah, besok pagi mau jalan-jalan saya. Nanya jalan-jalan kemana ya? Pokoknya sampai akhir sholat pikirannya kemana-mana. Nah pertanyaan saya begini, memang khususnya nggak ideal, perlu belajar lagi. Tapi saya mau tanya sesuatu yang lain. Ketika sholat kita nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, gerakan sholatnya itu betul atau salah? Pasti betul. Betul. Dari takbir sampai salam semuanya betul. Karena gerakan sholat sudah jadi kebiasaan. Itu terekam melekat di otot-otot tubuh kita, terjadi secara otomatis. Itulah kekuatan kebiasaan dan itu nanti yang akan membentuk nafsiyah anak kita. Betul. Nah, jadi kembali ke tadi ada rasa, misalnya pergi ke masjid gitu ya. Mungkin hati kita itu berat gitu, tapi kalau enggak kok kayaknya gitu. Iya, itu sudah terjadwal di otot kita jam segini itu harus bergerak ke masjid. Anak-anak juga begitu. Alhamdulillah ketika dibiasakan sholat ke masjid, begitu azan mereka udah gelisah gitu. Mainan ditinggalkan, kemudian buru-buru ke masjid. Walaupun terkadang ketika pas orang tuanya nggak di rumah, sedang pergi kemana. Betul. Kemudian kita dapat informasi dari istri, anak-anak sudah ke masjid kok. Oh berarti mereka sudah otomatis terbiasa. Gitu. Jadi ini menurut saya quote yang benar ini. Terkadang kebaikan itu dilakukan terkadang bukan berawal dari pemahaman, tapi karena kebiasaan. Dirasa itu terbentuk bukan karena pemahaman, tapi perasaan. Contoh, anak saya yang sekarang udah 2 tahun, Ayisa, itu kalau walaupun masih kecil ya 2 tahun, tapi karena sudah dibiasakan keluar pakai kerudung, kalau mau keluar diajak mesti langsung ke almari ngambil kerudung sendiri. Mesti begitu. Padahal belum paham kerudung itu awal ngomong kerudung aja belum bisa, ya kan? Tapi ternyata apa? Ketika kemudian kebiasaan uminya di rumah kalau mau keluar rumah dia pakai kerudung, kalau ngomong pakai kerudung, dia juga dibiasakan pakai kerudung. Pada akhirnya apa? Ketika anak itu mau bermain keluar, dia itu kayak otomatis saja, kemudian buka lemarinya sendiri, kemudian pakai langsung ini. Jadi ngasihkan kalau nggak ke saya, ke uminya langsung. Nah itu ngasihkan kerudung tuh dipakaikan gitu loh. Oke, begitu ternyata. Jadi benar-benar kayak mungkin di benaknya gitu ya. Bukan mungkin lagi, emang nggak paham. Tapi karena kebiasaan itu pada akhirnya ketaatan itu bisa dijalankan kan. Itulah nafsiyah. Jadi memang nafsiyah itu dari praktek yang kemudian diulang-ulang. Nah kalau ini pas Ramadan kita jadi ingat perintah puasa Ramadan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa, Allah jamin di akhir ayat la'allakum tattaqun. Nah, selama Ramadan ini kita kan nggak cuma dilatih untuk menahan haus dan lapar, tapi setiap hari kita dilatih oleh Allah. Karena kita puasa maka harus menjaga diri, tidak melakukan yang haram, kemudian selalu menjalankan yang wajib dan yang sunnah, dan itu disemangati juga oleh lingkungan. Maka terkondisikan tiap hari melakukan kebiasaan taat, bahkan ibadahnya tambah selama 1 bulan. Maka akan terbentuk pembiasaan dalam diri kita. Betul. Kemarin anak-anak kan i'tikaf ya. Itu akhirnya mereka akhirnya menikmati loh. Padahal kan biasanya tidurnya di kasur ya. Betul. Kemarin ngampar aja di karpet gitu ya, di karpet musola, dan mereka kemudian menikmati. Tapi pada awal-awal ya mungkin agak sedikit gimana, tapi setelah itu seneng mereka itu. Dibangunkan untuk jam 2:30, ayo bangun tahajud ya. Separah-parahnya 2 rakaat itu bagi saya pribadi sudah masya Allah seneng banget rasanya melihat anak ya yang mungkin secara dalil mereka nggak paham gitu ya. Pokoknya tahajud itu bikin Allah cinta sama kamu, dah itu aja lah pemahamannya itu. Itu sudah kemudian melakukan, wah seneng banget rasanya gitu ya. Pagi-pagi saya amati anak-anak juga. Dulu awalnya juga harus diajak, ditemani ya. Kemudian dicek, diingatkan kalau mereka lupa. Habis subuh harus baca zikir pagi misalnya, sampai kemudian suruk, kemudian setelah suruk sholat suruk dulu, sholat suruk. Nah baru kemudian melanjutkan baca Quran sampai duha. Nah ternyata ketika ini dibiasakan tiap hari terus menerus, nggak diingatkan lagi, otomatis mereka seperti itu. Nah itulah kekuatan kebiasaan. Gitu. Iya betul. Nah, kalau bagi anak kan pokoknya tadi ada nasihat, ada teladan. Nah, bagi orang tua kan sebenarnya justru ini menjadi PR yang besar. Bagaimana dia juga menginstal kebiasaan itu. Betul. Gitu. Apalagi gadget zaman sekarang ya. Kalau udah orang tua pegang gadget itu, aduh ya. Ya ini juga curhat juga sih gitu ya. Ketika kemudian di rumah gitu ya, kita minta anak kita, ayo nak baca nak gitu. Tapi kita sendiri pegang HP ya juga nggak akan akan ngefek gitu ya. Ya makanya kan ada satu simbol ini mungkin juga sebagai penutup ya. Jadi ayo ke masjid, ayo tilawah. Ini kan yang ke jari anak kita kan cuma 1, sementara yang ke kita itu 3. Artinya apa yang kita sampaikan ke anak kita itu harusnya kita install juga lebih banyak dalam diri kita. Kan nggak mungkin ayo sholat, ayo ngaji, ayo kan nggak mungkin. Tapi begini, 1 ini 3 itu lebih banyak pada kita. Ini menjadi PR bagi orang tua bahwa kebiasaan anak, nafsiah anak itu juga tergantung bagaimana kondisi lingkungan di rumah, khususnya adalah keteladanan dari orang tua kan gitu. Kita juga sering menyampaikan quote bagus ya. Jadi anak kita itu terkadang lebih sering untuk gagal menerima nasihat, tapi anak kita itu nggak pernah gagal mencontoh apa yang dia lihat. Maka apa yang dia lihat dari diri kita itu yang nanti akan dilakukan oleh anak kita. Jadi sebenarnya kalau mau membiasakan gampang kok. Orang tuanya juga melakukan itu, ditemani anak kita, udah itu saja. Ya, betul. Nah, jadi itu obrolan kita di sesi nafsiyah ya, bagaimana membangun pola kebiasaan perilaku anak-anak yang baik, yang solihah. Maka ada 2 ya, kekuatan kebiasaan, kemudian tadi mungkin bisa lumayan sih ada tadi penting untuk kita bikin kayaknya jadwal tadi ya. Nah, jadwal bareng-bareng itu karena aplikatif banget itu ya. Dan ini pas Ramadan ini enak banget. Nah kemarin di awal Ramadan saya dan anak-anak itu bikin jurnal, kita print ada sekitar 60-an lembar itu. Dan saya lihat anak-anak tiap hari ngisi, walaupun itu bukan tugas dari sekolah, hanya untuk ngontrol diri mereka sendiri, dan mereka tahu itu nggak dikumpulkan. Tapi itu cukup membuat pola di mereka. Oh ya, aku belum duha. Oh ya, aku belum sodako hari ini. Aduh, nggak punya uang. Andalan mereka biasanya apa? Sodako dengan senyuman. Tapi bisa senyum ya? Bisa. Akhirnya cari orang dan senyum ke orang lain, dicentang sodakonya. Alhamdulillah. Tapi itu tools yang bagus. Dicentang-centang dengan jadwal yang bagus itu. Mungkin workbook gitu ya. Jadi setiap anak kasih workbook. Atau kalau lebih agak petualangan kayak jurnal. Jurnal petualangan Ramadan misalnya. Siap.
Baik, itu dulu obrolan kita. Moga-moga bisa memberikan banyak inspirasi kebaikan dalam upaya kita sebagai orang tua untuk membentuk nafsiyah anak-anak, membentuk pola jiwa mereka untuk lebih taat kepada Allah, menjadikan kehidupan mereka selalu terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Nah, maka akhir dari episode yang ini, yang nafsiyah ini, moga-moga ada kata-kata oh iya. Semoga ya. Oh iya, semoga gitu ya, apa-apa yang disampaikan bisa bermanfaat dalam pendidikan anak-anak kita. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.